Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Agustus, minggu pertama kajian hadis. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita ini termasuk perkumpulan orang-orang saleh. Perkumpulan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang haus akan ilmu. Mudah-mudahan kita akan beroleh syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma. Salawat berangkaikan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat jamaah fardhu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi. Masuk malam hari ini pada hadis yang ke-30. Tak terasa sudah 30 hadis yang kita bahas bersama di sini. Artinya tak beberapa lama lagi kita akan selesai menghatamkan pembahasan hadis Arba'in Nawawi ini. Kaum muslimin dan muslimat jamaah fardhu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-30. Hadis ke-30. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah. Kualitas hadis ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dalam sunannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labah Al-Khusani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya kalau kajian hadis maka kita tidak bisa mengelak atau lepas daripada dua komponen daripada hadis itu sendiri, yakni sanad dan matan. Maka sanad itu adalah rangkaian orang yang meriwayatkan hadis sehingga sampailah kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita mengenalnya dengan istilah matan. Maka matan itu adalah isi daripada hadis itu sendiri. Namun kualitas matan atau bunyi hadis itu sangat dipengaruhi oleh siapa yang membawa hadis tersebut. Siapa yang membawa hadis tersebut. Kalau yang membawanya bisa dipercaya, maka hadis itu menjadi sahih. Kalau umpamanya yang membawa tidak bisa dipercaya, orang yang penipu, suka berbohong, maka hadisnya serta-merta jatuh derajatnya menjadi hadis yang dhaif. Maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi kita untuk menjalankan syariat Islam atau syariat dalam beragama. An Abi Tha'labah Al-Khusani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah bin Khusani Jurthum bin Nashir, ya. Jadi perawi hadis ini bernama Sa'labah Jurthum bin Nashir Al-Khusani. Beliau masuk Islam tidak di hadapan Nabi, tapi beliau masuk Islam di hadapan sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Rahman bin Sakhar Al-Azdi, atau kita mengenalnya dengan nama Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat Nabi ahli ibadah. Artinya beliau ini sangat taat menjalankan agamanya, sangat taat dalam beramal ibadah, sehingga Allah berikan keistimewaan bagi Sa'labah bin Jurthum ini meninggal dalam keadaan sujud ketika salat.
kematian yang sangat indah, yang dinanti-nanti, yang kita berharap juga agar akhir kalam kita nanti, akhir hayat kita kiranya dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah fardhu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'labah bin Jursum itu berbeda dengan Sa'labah bin Khatib, berbeda dengan Sa'labah bin Abdurrahman. Jadi Nabi itu punya sahabat Sa'labah, yang saya ketahui 3 nama Sa'labah. Sa'labah bin Jursum, ini dia orangnya yang meriwayatkan hadis ini, meninggal dalam keadaan sujud. Kemudian ada Sa'labah bin Khatib. Ini yang terkenal kisahnya, yang Nabi menolak zakatnya. Kenapa? Karena ketika susah dia rajin salat, ketika kaya tak pernah nampak lagi batang hidungnya ke masjid. Lalu kemudian Nabi perintahkan untuk meminta zakat, dia tak mengeluarkan. Sampai suatu ketika dia ingin menunaikan zakat, tapi Nabi tak terima. Itu Sa'labah juga. Namanya Sa'labah bin Khatib. Ada satu orang Sa'labah lagi yang kisahnya sungguh menginspirasi kita. Sa'labah, siapakah itu? Namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Apa bedanya Sa'labah bin Abdurrahman dengan Sa'labah bin Jursum? Jursum ini saleh, ahli ibadah. Sa'labah bin Abdurrahman ini ahli ibadah juga. Kita mengenal kisahnya atau kita mendengar kisahnya. Dia pulang daripada sebuah perjalanan, tak sengaja nampak perempuan yang sedang mandi. Itu Sa'labah bin Abdurrahman. Ternampak perempuan yang sedang mandi, yang dimana dalam hukum Islam itu kita sudah kenal, kalau tampak pertama itu tidak dosa karena bukan kita yang menginginkannya, tapi ketika kita mengulang yang kedua maka itu dosa. Kenapa? Itu keinginan kita. Nah, Ali bin Abi Thalib juga seperti itu, Pak. Ali bin Abi Thalib itu ketika dia berdoa, ketika aku berdoa dan Allah tidak mengabulkan doaku, kata Ali bin Abi Thalib, maka aku bahagia. Ketika Allah mengabulkan doaku, aku bahagia. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doaku, aku lebih sangat bahagia. Kenapa bisa demikian? Kata Ali bin Abi Thalib, yang pertama aku berdoa tapi Allah tidak kabul, aku berdoa kemudian Allah kabulkan doaku, aku senang. Karena Allah tak kabulkan, aku lebih senang. Kenapa demikian? Karena yang pertama tadi, aku berdoa, lalu doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pilihan Allah. Ketika Allah tak kabulkan doaku, maka itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa kita minta supaya Allah kabulkan, senang. Kenapa? Itu pilihan kita. Kita minta, Allah kasih. Tapi begitu kita minta tidak kasih, kenapa? Karena itu pilihan Allah. Nah, sama dengan kasus Sa'labah bin Abdurrahman. Dia melihat yang pertama itu tidak berdosa karena dia tidak menginginkan itu, tak sengaja. Tapi kalau kita melihat kali kedua, maka itu menjadi dosa. Kenapa? Karena itu keinginan kita. Nah, Sa'labah bin Abdurrahman tidak sengaja nampak perempuan mandi, lalu kemudian dia merasa bersalah untuk itu. 40 hari dia lari daripada Nabi, lari ke gunung, tak balik-balik, sehingga Nabi kecarian, mana Sa'labah bin Abdurrahman ini. Sampai satu ketika dapatlah berita bahwasanya Sa'labah bin Abdurrahman ini menangis sepanjang waktu, menangis menyesali kenapa dia nampak perempuan mandi tadi. Lalu Nabi mengutus Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk menyongsong menjemput Sa'labah bin Abdurrahman ini tadi di gunung tadi. Tapi dia menolak. Aku takut kalau berjumpa dengan Rasulullah nanti aku malu karena dosa yang aku lakukan. Padahal dosa yang dilakukan bukanlah sebuah dosa. Kenapa? Karena ketidaksengajaan. Lalu setiap malam dia berdoa sampai satu ketika Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril, wahai Muhammad, sampaikan kepada hambamu
kepada umatmu yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman, bahwasanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baliklah. Saking gembiranya, Pak, saking gembiranya dia merasa namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang taat, yang takut akan dosa dan maksiat, kegirangan dia meloncat-loncat. Kegirangan itu sampai meninggal dia. Wafat dalam keadaan senang. Nah, barangkali apa yang menjadi perbedaan antara Sa'labah bin Abdurrahman dengan kita? Perbedaan yang sangat mencolok. Kalau kita yang disembunyikan, berusaha kita untuk melihat. Sa'labah berbeda. Yang tak sengaja saja dia merasa bersalah. Nah, itulah kualitas sahabat dengan kualitas kita hari ini sangat berbeda. Nah, maka daripada itu dalam Al-Quran pun Allah sudah sebutkan bahwasanya orang Muhajirin dan Ansar itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah fardhu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sa'labah bin Jursum ini sahabat Nabi yang ahli ibadah, meninggal dunia dalam keadaan sujud ketika salat. Kebiasaannya yang juga menjadi anjuran bagi kita dalam banyak buku atau kitab dikatakan Sa'labah bin Jursum ini dia punya kebiasaan kalau malam dia keluar rumah lalu duduk di seperti teras atau tempat duduk di luar rumah, lalu dia menatapi langit. Sambil menatapi langit berzikir, dia melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan bintang, bulan, meteor jatuh, bintang jatuh dan seterusnya, sehingga ketika dia menyaksikan keagungan Allah itu dia masuk ke rumah. Ketika dia masuk ke rumah, dia habiskan sepanjang waktu untuk beribadah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa bunyi matan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'labah Jursum ini? Qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dia bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala farada faraida, telah mewajibkan kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian meremehkan kewajiban itu, janganlah kalian menyepelekan kewajiban-kewajiban itu. Itu pesan Nabi. Yang pertama dalam kandungan hadis ini adalah ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, maka pegang teguh, jalankan kewajiban-kewajiban itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan sesekali kita menyepelekan, meremehkan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, wahadda hududan, ketika Allah menetapkan sebuah batasan-batasan, fala ta'taduha, maka janganlah kalian menjadi orang yang melampaui batas. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan beberapa perkara, fala tantahikuha, maka jangan kalian melanggarnya. Kita jelaskan sedikit, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz farada faraida, Allah mewajibkan kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian meremehkan kewajiban itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan ini kepada kita. Jadi dalam menjalankan syariat, ya, ada perkara yang wajib seperti salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, menutup aurat, berkata baik. Itu merupakan bagian daripada syariat. Yang namanya faraid atau kewajiban-kewajiban atau muharramat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hudud dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya al-halal bayyinun wa haram bayyinun, yang halal itu sudah jelas, yang haram juga jelas. Ya, yang wajib seperti salat, zakat, puasa, maka itu wajib. Yang haram, riba, zina, khamar, kemudian jangan kalian meremehkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menjadi kaum yang melampaui batas. Nah, apa makna jangan meremehkan kewajiban? Ya, salat hari ini banyak di antara kita yang melalaikan salat. Artinya kita memandang enteng terhadap salat itu. Banyak kadang-kadang keluar dari kata-kata kita, kaum muslimin, ayo salat nantilah, masih panjang waktunya, santai.
Jadi kebiasaan terkesan kita meremehkan. Nah, terkesan untuk kita meremehkan. Padahal Allah katakan, "Fala tudayyi'uha." Jangan kalian sepelekan. Nanti kalau ada sebagian orang udah sekali-kali tidak apa-apa, tidak sholat tidak apa-apa, sekali-kali tidak apa-apa. Jadi sesuatu yang Allah dah tetapkan, kita otak-atik sesuai dengan keinginan kita. Maka Nabi menekankan, "Fala tudayyi'uha." Jangan kalian menyepelekan, jangan kalian meremehkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan kewajiban salat yang diremehkan, yang dilalaikan, itu mendapat kemurkaan dari Allah. Bagaimana mungkin kemudian kita meninggalkannya? Fawailul lil musallin, lalai saja kita dalam salat, fawailul, neraka wail tempat kita. Bagaimana mungkin ketika kita meninggalkan salat kita akan mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ini jauh dari kata mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk puasa. Nah, puasa banyak di antara kita yang melalaikan puasa, terutama kita yang di sini banyak pekerja-pekerja. Di bulan Ramadan, mohon maaf, di depan BTN situ atau di Bumi Lagu Permai ini, ketika bulan Ramadan, sepulang kita dari mengisi kajian subuh sini, kita sudah melihat antrian karyawan-karyawan yang sudah membeli sarapan-sarapan untuk bekerja. Kita berhusnuzon saja, mungkin bukan orang Islam begitu. Karena dengan alasan bekerja, ulama manapun tidak menyepakati bahwasanya bekerja boleh membatalkan puasa atau boleh mengqadha puasa mencari di hari-hari yang lain. Nah, disinilah kita sebagai orang yang berilmu, orang yang berpendidikan, orang yang mengaji, bahwasanya bukan berarti dengan bekerja keras Allah ringankan kita untuk mengqadha puasa atau membayar fidyah dan seterusnya. Karena ketentuan-ketentuan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang boleh tidak puasa? Musafir. Siapa mereka yang boleh membayar fidyah puasa? Ibu-ibu hamil menyusui. Dah Allah tetapkan. Tidak satu pun ada ulama yang mengatakan, oh boleh kalau bekerja boleh. Bekerja apapun itu boleh. Tidak. Maka ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Nabi, oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta disepakati oleh para ulama-ulama kita. Oh fidyah ajalah, qadha ajalah. Nah, inilah kesan-kesan orang yang menyepelekan agama ini, menyepelekan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, wahada hududan, Allah dah tetapkan batasan-batasan, fala ta'taduha, jangan kalian melampaui batas, jangan menjadi kaum yang melampaui batas. Artinya hukum Allah jangan diotak-atik. Beberapa kasus kita temukan bahwa ada orang yang suami istri bertengkar. Setelah dia bertengkar, keluarlah kata-kata yang dibenci oleh Allah, tapi boleh, itulah talak. Abghadul halal ilallah talak. Perkara yang boleh tapi Allah tak suka, itulah cerai atau talak. Dalam keadaan bertengkar suami istri, lalu kemudian dia mentalak istrinya, itulah talak satu. Kemudian dia rujuk. Setelah rujuk, bertengkar lagi, talak yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, maka tidak ada rujuk, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, at-talaqu marratan, talak itu hanya 2 kali. Yang ketiga kali Allah dan Rasulnya sudah atur bahwasanya orang ini kalau campur zina, karena mereka bukan lagi pasangan suami istri. Bagaimana kalau kemudian keluar kata-kata talak 3 pun jatuh, cinta pun tiba? Ini yang banyak terjadi. Setelah jatuh talak 3, baru kemudian cinta itu muncul kembali, ingin bersama dengan istrinya. Namun apakan daya, nasi dah jadi bubur, tak boleh balik, kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Si perempuan atau istri ini tadi menikah dengan orang lain, kemudian bercerai pula dengan orang lain tersebut, suami barunya, baru suami lamanya boleh menikah atau kembali dengan menikah ulang. Tapi kemudian dasar Allah dah sebutkan di sini, jangan kalian melampaui batas. Kita otak-atik hukum Allah, kita bayar orang. Tolonglah kamu nikah dengan istri saya, tapi ceraikan ya setelah itu.
Nah, ini kan mengotak-atik hukum Allah. Nah, ini tidak boleh, haram hukumnya. Nah, jadi dah Allah sebutkan, wahadda, Allah dah tetapkan batasan-batasan, fala ta'taduha, tapi kalian jangan melampaui batas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kasus pernikahan. Berikutnya riba. Riba hari ini orang dengan kecerdasan yang hari ini mencoba melawan hukum Allah. Allah dah tetapkan riba 1500 tahun yang lalu, tak akan berubah hukum riba itu menjadi halal sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat tak akan berubah. Tapi orang hari ini mempoles itu, bukan riba tapi bunga. Bunga ke apapun itu yang namanya bertambah, bertumbuh, berkembang, maka itu riba. Lalu kita poles, oh tidak apa-apa. Jadi orang hari ini meyakinkan kepada yang lain, oh tidak apa-apa, minjam duit di bank itu tidak apa-apa, bunga bukan riba. Nah, Allah dah jelaskan, Rasul dah sampaikan, dosa riba itu ya kalau laki-laki sama dengan berzina dengan ibu kandungnya, kalau dia perempuan berarti sama dengan berzina dengan ayah kandungnya. Tak akan berubah hukum itu. La yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, dalam Al-Quran Allah jelaskan. Orang pemakan riba nanti dibangunkan pada hari kiamat seperti setan yang kesurupan. Nah, itu dia. Nah, maka berhati-hatilah kita. Nah, jangan melampaui batas, dan seterusnya. Kemudian berikutnya pesan Nabi SAW, wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan atas sesuatu, fala tantahikuha, ya. Jangan kemudian kita merubah hukum Allah, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Jangan kemudian yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk pada hadis yang ke-31. Hadis ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, atas suatu amal perbuatan, idza amiltuhu, kalau aku mengerjakan amalan tersebut, ahabbani Allah, Allah akan mencintai aku, wa ahabbaniyan nas, dan manusia juga mencintai aku. Nah, ini jadi laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kau satu amalan, dengan amalan tersebut aku akan dicintai oleh Allah, dengan amalan tersebut juga manusia suka kepadaku. Faqala, lalu Nabi SAW menjawab, izhad, zuhudlah engkau, ya. Jadi Nabi berkata kepada laki-laki tadi, zuhudlah kamu, izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap urusan dunia, yuhibbakallah, maka Allah akan mencintaimu, wazhad fi ma 'indan nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, yuhibbakan nas, maka niscaya manusia juga akan mencintaimu. Maka hadis yang ke-31 ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah menceritakan tentang zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud bermakna menyikapi dunia secara wajar, tidak berlebihan, tidak terikat. Artinya dunia ini boleh, tidak ada larangan dengan dunia ini. Tapi yang tidak boleh bagi kita orang Islam adalah duniawi. Artinya hidup hanya khusus untuk dunia saja. Prioritas hidupnya memang untuk menongkat dunia, untuk menguasai dunia, menikmat dunia. Padahal dalam Islam kita disuruh untuk berseimbang. Dalam athar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Kalau bekerja jangan malas. Kalau bekerja loyallah kepada atasan, pimpinan dan sebagainya. Bekerja keraslah untuk duniamu, untuk menyekolahkan anakmu, untuk mensara anak istrimu, membangun rumah, bisnis dan lain sebagainya. Bersemangat untuk itu. Seakan-akan kita akan hidup selamanya. Jadi orang Islam itu kalau dalam athar ini ya wajib kaya gitu. Kenapa? Islam itu dengan zakatnya yang harus pakai uang, harus pakai harta, yang hajinya juga harus modal yang sangat banyak. Jadi secara tak langsung orang Islam itu dituntut ya jadi orang kaya kita. Bagaimana caranya? Bekerja keras. I'mal lidunyaka. Bekerja untuk duniamu. Ka'annaka imalidnaka ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Jadi tidak ada istilah di rumah berpangku tangan lalu berdoa berharap emas turun dari langit, maka tidak seperti itu konsep dalam Islam. Ya berusaha. Karena Imam Abdurrahman Sudais pun kita membaca bibliografi beliau, selain beliau menjadi imam Masjidil Haram yang pemerintah Arab Saudi pun memberikan fasilitas yang lengkap, rumah super besar, mobil super mewah dan sebagainya. Tapi satu ketika kita mendapati sebuah video Abdurrahman Sudais berjualan. Artinya ya jangan berleha-leha kemudian dah dijamin gajinya, rumahnya, apa fasilitas segala macamnya lalu kemudian berleha-leha di rumah. Tidak. Contoh terbaik Syekh Abdurrahman Sudais, beliau juga berjualan mencari rezeki. Artinya jangan berpangku tangan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi zuhud secara umum dapat kita katakan sebagai artinya tidak terikat dunia, ya, tidak terikat dunia. Ibarat dunia itu orang mengatakan dunia itu ibarat setetes air. Jadi filosofinya seperti itu. Dunia itu ibarat setetes air, kalau kita dapat jangan terlalu larut dengan kebahagiaan. Kenapa? Yang kita dapat hanya setetes. Kalau kita tak dapat jangan berlarut-larut sedih, karena yang tak dapat itu hanya setetes. Maka itulah dunia. Banyak orang yang gara-gara setetes ini melupakan akhirat. Ya, fokus kepada dunia melupakan akhirat. Ibarat orang menanam padi, maka kejarlah dunia, kejarlah akhirat, dunia ikut. Orang menanam padi, maka di situ juga akan tumbuh ilalang, pakis, rumput-rumput dan sebagainya. Itulah dunia, tetap akan ikut bersama kita. Tapi ketika kita fokus menanam rumput, padi tak akan tumbuh. Artinya kalau kita hanya orientasi dunia, sholat, lupa, dan lain sebagainya, maka tidak ada keberkahan dalam hidup kita. Ibarat bayangan, ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangan itu kalau kita berusaha untuk mengejarnya, ibarat bayangan itu adalah dunia. Berusaha kita mengejar bayangan tersebut. Apa yang terjadi? Kita tak akan pernah bisa mengejar bayangan. Semakin lari kencang kita, semakin kencang pula bayangan itu jauh meninggalkan kita. Tapi ketika kita melupakan bayangan, kita belakangi bayangan tersebut, maka tak ada pilihan lain bayangan tersebut kecuali bayangan itu harus ikut dengan kita. Itulah dunia. Namun hari ini orang banyak lalai, terpesona oleh dunia, sehingga banyak para pejabat-pejabat kita yang di waktu azan pun masih rapat ya banyak. Pekerja-pekerja kita di saat seruan azan dengan indahnya pun yaudah tidak apa-apa, nanti ajalah waktu masih panjang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk kita semua tentang zuhud ini bahwasanya Allah dan Nabi kita Muhammad SAW agar kita hidup ini zuhud, artinya menjadikan dunia ini sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Kita mesti paham itu, dunia ini bukan tujuan akhir kita. Karena banyak dalam Al-Quran itu Allah sebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia, khairu wa abqa, lebih baik lagi kekal. Itulah gambaran-gambaran akhirat yang mesti menjadi
tujuan akhir kita, skala prioritas kita. Kita menjadikan dunia ini sebagai jembatan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena bekal yang paling baik itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa iman orang akan menjadikan dunia ini sebagai suatu hal yang utama, lalai akhiratnya, sholat lewat, ya, haram pun disikat juga, yang haram, yang halal tak jelas lagi. Yang penting tujuannya tercapai, sikut sana, sikut sini, orang lain susah karena kita, orang lain tersingkirkan gara-gara kita, maka kita jauh dari yang Allah sebutkan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, engkau yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Ya, banyak orang hari ini susah gara-gara kita banyak. Kita duduk, orang lain tersingkir gara-gara kita. Itu banyak persoalan hari ini, yang orang terlalu ambisius mengejar dunia, melalaikan akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita terhadap dunia ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-31 ini, menyikapi dunia secara wajar. Jadi bukan berarti zuhud itu, Pak, bukan berarti kita hidup susah di masjid saja, berdoa saja, baju koyak-koyak, miskin. Nah, menyikapi dunia secara wajar. Kalau kita tidur hanya butuh satu kasur, ya tak perlu dua kasur di tempat yang sama. Gitu. Nah, kalau kita cukup bepergian dengan hanya satu mobil, ya tak perlu dikawal dengan 2 mobil, 3 mobil dan seterusnya. Artinya menyikapi hidup sewajarnya. Nah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Nabi Muhammad kan pernah kondisi sholat, kemudian perutnya diikat, diisi batu kerikil, lalu berbunyi. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Batu kerikil, kata Nabi. Kenapa? Menahan lapar. Lalu banyak kisah disebutkan, Nabi SAW ditawarkan untuk menjadikan gunung Uhud itu emas, tapi Nabi menolaknya. Perkataan Nabi itu hanya satu, aku ingin supaya Allah senang. Kan? Kenapa engkau tidak minta emas saja? Karena Allah kalau berkehendak, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Gunung Uhud pun bisa jadi emas dan seterusnya, dan Nabi tak perlu bersusah-susah, miskin dan lain sebagainya. Lalu Nabi hanya katakan, saya ingin Tuhanku senang, saya ingin supaya Allah senang. Ya, itu tujuan hidup kita, Pak. Bagaimana supaya Allah dengan senang dengan segala yang kita miliki. Jadi zuhud itu adalah menyikapi dunia secara wajar. Ciri-ciri orang zuhud itu, kalau dia kehilangan maka dia biasa saja. Bukan lalu kemudian meronta-ronta, ya Allah tak terima saya, Allah kenapa harus saya, ya Allah. Bukan seperti itu. Orang yang zuhud ketika dia kehilangan maka dia biasa-biasa saja. Kenapa? Karena merasa hidup di dunia ini ibaratnya seorang tamu yang bertamu ke rumah orang. Tamu harus pulang di waktu tertentu, mereka harus pulang. Kemudian kalau dititipkan segala sesuatu harus dikembalikan. Itulah kita sebagai tamu di dunia ini. Barang yang dititipkan Allah itulah harta, anak, istri, dan sebagainya, serta jabatan dan sebagainya, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pulang, maka itu semua harus dikembalikan kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zuhud, dia menyikapi dunia secara wajar. Kalau dia kehilangan sesuatu, dia menyikapinya tidak berlebihan, sudah menjadi takdir saya, udahlah tidak apa-apa. Maka itu sudah bisa dikatakan orang yang zuhud. Kalaupun dia punya kelebihan, dia tidak sombong, tidak ingin dipuji orang banyak. Kalau dia dapat kesenangan, dia tidak terlalu larut dalam kesenangan tersebut. Hari ini bisa kita saksikan orang yang zuhud itu siapa saja. Mungkin diantaranya ada orang yang diamanahkan menjadi seorang pemimpin, lalu kita melihat sholatnya rajin, tentu bukan di bawah kamera dan sebagainya, pencitraan. Tidak korupsi, dia hidup biasa-biasa saja, tidak sombong. Kemudian kita menyaksikan di republik ini masih banyak pengusaha-pengusaha yang rendah hati, yang mau bergabung dengan masyarakat biasa, ya, berkumpul bersama masyarakat, membaur baik, amalnya bagus dan sebagainya. Maka bisa kita katakan, oh orang ini zuhud. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berani
melakukan satu amalan yang disebut dengan zuhud ini artinya khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah mereka yang bermanfaat bagi orang banyak. Di saat kita rela berdiri asal orang lain bisa duduk, maka kita bagian daripada orang yang zuhud tersebut. Di saat kita lapar, kita rela berlapar-lapar, yang penting orang lain bisa makan. Bisa kita saksikan ketika ada acara makan-makan, kita yang paling berebut, padahal kita yang paling sering makan enak. Kita yang paling sering makan enak, tapi di saat pembagian makanan kita yang paling duluan, takut tak kebagian dan sebagainya. Maka kita bukan disebut orang zuhud. Orang zuhud itu dia rela berdiri asal orang lain bisa duduk. Dia rela lapar asal orang lain kenyang. Sampai pada hal yang terakhir, biarlah saya mati, yang penting umat ini hidup. Nah, itu orang yang zuhud. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah sampai pada tahapan itu, maka Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan kajian kita hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-30 dan ke-31. Yang hadis yang ke-30 tadi membahas tentang jangan kita menyepelekan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seumpama salat, puasa, zakat. Berusahalah untuk menjadi manusia yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyepelekan kewajiban-kewajiban tersebut. Kemudian hadis yang ke-31 berkaitan dengan zuhud. Makna zuhud itu adalah orang atau manusia menyikapi dunia secara sewajarnya saja. Bukan berarti zuhud itu harus menjadi orang miskin, bukan berarti zuhud itu hidupnya hanya di dunia ini untuk beribadah saja lalu melalaikan akhirat dan seterusnya. Tapi zuhud itu mereka bisa menyikapi dunia secara wajar. Kalau diberikan kelebihan, dia lebih memilih untuk bersyukur daripada berlarut-larut dalam kesenangan tersebut. Kalau dia diberikan kesedihan, maka dia menyikapinya secara wajar, karena sesungguhnya Allah memberikan ujian itu tak lain tak bukan untuk mengangkat derajat seseorang. Cukup sekian, minallah musta'an. Wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, mau tanya terkait hadis yang pertama tentang meremehkan kewajiban. Kalau posisi kita lagi musafir Ustaz, kan ada hadiah dari Allah untuk jamak qashar. Contoh kita kalau lagi ke Pekanbaru dengan kilometer yang sudah sampai, tapi kalau kita lagi nginap di Pekanbaru Ustaz, apakah masih bisa kita jamak qashar Ustaz? Bukan maksud kita meremehkan. Contoh kita udah sampai di Pekanbaru, zuhur, asar kita jamak qashar. Terus kita nginap di Pekanbaru. Apakah boleh maghrib isya juga kita jamak qashar atau bagaimana sebenarnya Ustaz? Ini terkait dengan meremehkan tadi, kita bukan meremehkan tapi ada istilahnya mengambil hadiah dari Allah. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memudahkan, Allah tidak menyulitkan. Tapi jangan kemudian kita memudah-mudahkan. Allah berikan kemudahan, tapi kita memudah-mudahkan. Nah, itu tidak boleh. Artinya ketika kasus atau kejadiannya adalah jamak qashar, dari sini Pekanbaru belum berlaku jamak qashar menurut pemahaman daripada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i baru terhitung itu boleh dijamak atau diqashar. Jamak dan qashar satu hal yang berbeda. Itu baru boleh setelah kita melakukan perjalanan sejauh 81 km. Sementara dari sini ke Pekanbaru belum mencapai itu. Dan kemudian kondisi zaman Nabi SAW dengan hari ini itu sangat berbeda. Boleh kita gunakan fasilitas itu, boleh. Tapi kondisi zaman Nabi dengan hari ini itu kan berbeda. Zaman Nabi kalau kita melakukan safar, maka sepanjang jalan kita tak temukan kemudahan untuk menjalankan salat. Artinya masjid tak ada, air pun susah. Hari ini sebetulnya tidak ada alasan untuk kita melakukan itu. Namun dalam tanda petik, kalau kita ingin melakukan, berarti kita menggunakan fasilitas
rukhsah keringanan yang Allah berikan. Nah, tapi kalau ke Pekanbaru belum masuk apa namanya ketentuannya, ya. Ketentuan dalam fikih dijelaskan boleh orang menjamak qasar itu ketika dia sudah melewati 80 radius 81 km. Namun hari ini kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, salat awal waktu, kan Allah suka. Nabi katakan orang yang salat di awal waktu itu akan mendapatkan rahmat yang banyak. Artinya ketika perjalanan kita ke Pekanbaru waktu zuhur masuk, ya di masjid dan sepanjang jalan kita temukan masjid. Nah, jadi boleh kita gunakan rukhsah atau fasilitas itu, tidak ada larangan karena itu memang fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun secara etikanya, ya, etikanya tidak ada alasan kita untuk tidak sholat di masjid itu. Jadi kalau menjamak kemudian mengqasar lagi, kondisi kita lihat juga memang boleh, tapi kondisi kita yang Allah berikan akal, oh masa saya tidak ada sesuatu yang mendesak kok saya jamak gitu kan. Nah, jamak itu kan boleh dilakukan dengan kondisi, melihat kondisi dan situasi. Misalnya nih, kapal kita akan berangkat jam 2 atau jam 1 akan berangkat. Pertimbangan kita nanti kapal ini akan tiba di tujuan itu nanti setelah maghrib. Artinya udah berapa sholat yang terlewatkan itu. Kapal itu berangkat jam 1, sementara kita sampai ke pelabuhan itu jam 12:45, masih tersisa 15 menit. Kita harus kerjakan 2 sholat. Karena ini tak mungkin sholat dalam kapal ombak kuat dan lain sebagainya. Kita harus kerjakan 2 sholat, entah itu jamaknya takhir atau takdim, diawalkan atau diakhirkan. Melihat situasi seperti ini, oh ini tidak memungkinkan saya kerjakan 4-4. Kenapa? Waktunya mepet, mendesak. Kalau dipaksakan mengerjakan 4, ketinggalan kapal kita. Maka ini rukhsah itu berlaku di hal-hal di saat-saat seperti itu. Artinya ya 2 gitu kan. Nah, takut ketinggalan kapal. Nah, tapi kalau waktunya panjang, kenapa diqasar? Oh, memanfaatkan fasilitas dari Allah, betul, tapi kurang tepat kita. Waktu kita longgar, panjang berjam-jam. Sholat hanya memakan waktu 5 menit untuk 4 rakaat. Kalau 8 rakaat zuhur dan asar kita gabungkan, boleh dijamak, tidak masalah, karena pertimbangan kita sampai nanti di waktunya habis maghrib. Jadi seperti itulah ya. Jadi kalau memungkinkan kita untuk melaksanakan jamak tanpa mengqasar, ya dijamak saja. Kalau ternyata tidak memungkinkan untuk menjamak, ya qasar saja. Artinya kalau kita qasar, kita kejar kita kapalnya. Tapi waktu kita kan panjang hari ini. Di momen-momen tertentu saja kita tak sempat sholat itu. Jadi harus digunakan akal juga, pertimbangan kita. Kalau kita sampai di sana masih bisa untuk menjamak, maka kerjakan di sana saja di waktu tiba. Kalau tak memungkinkan, kerjakan di awal. Kalau Pekanbaru, menurut pendapat mazhab Syafi'i, belum berlaku untuk jamak dan qasar karena jaraknya belum sampai 81 km. Selanjutnya, ya. Menyambung pertanyaan Bang Rahim, kalau kita mudik, misalnya saya mudik ke kampung istri di Jawa, itu kan ratusan, bahkan 1.800 kilo. Itu kalau dipikir seharusnya kan dapat fasilitas tadi gitu. Cuma kan tidak mendesak karena perjalanan dengan kendaraan pribadi. Nah, bagaimana dari awal sudah tersirat keinginan sholat saya hanya saya jamak. Jadi melaksanakannya hanya di subuh, zuhur dan maghrib aja. Jamak asar dan zuhur di jamak takdim, maghrib isya juga gitu. Tapi ini udah terencanakan dari awal gitu, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz? Karena di jalan juga kadang-kadang kayak seperti di tol, itu masjid itu juga penuh, sesak segala macam misalnya gitu kan. Itu toiletnya juga, tempat wudhunya juga kadang-kadang nggak memadai gitulah, Ustaz. Itu gimana kira-kira, Ustaz? Di setiap jam sholat berhenti. Di jam sholat subuh berhenti, zuhur berhenti, maghrib berhenti. Cuma asar udah dijamak duluan di takdim. Sholat isya nanti udah dijamak duluan di maghrib. Gitu, Ustaz. Waktu longgar?
perjalanan mudik lah gitu. Perjalanan mudik. Iya. Artinya kalau berhenti kita di waktu sholat asar dan memungkinkan kita untuk bersih-bersih diri, wudhu, kemudian sambil minum-minum, alasan sehat logisnya seperti itu, tetap boleh kita menjamak, boleh seperti yang saya sampaikan tadi, tetap boleh kita menjamak atau mengkosor bahkan. Tapi ketika kita duduk duduk sempat pula kita ngopi berbual-bual sambil main HP sementara untuk mengerjakan sholat kita tak bisa. Enggak ini di waktu asar sama isya tuh lanjut, Ustaz. Lanjut ya. Iya, perjalanannya lanjut. Tidak masalah. Maka berlakulah ayat Allah tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian para ulama mendefinisikan ayat ini dengan istilah rukhsah, keringanan untuk menjamak, keringanan untuk mengkosor, tapi tak ada keringanan untuk meninggalkan. Ya. Kasih. Ada lagi? Silakan Ustaz. 2 menit ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian kita ini membawa manfaat untuk kita semua sehingga kita tidak terkesan menyepelekan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memungkinkan kita untuk mengerjakan di saat itu kita kerjakan, kalau tidak memungkinkan maka kita manfaatkan fasilitas yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai rukhsah atau keringanan untuk mengerjakan satu amal ibadah, tapi bukan untuk meringankan amal ibadah itu. Inallahu musta'an wa ilaikal tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.